Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali dan menganalisa beberapa pair yang ada di dalam market. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share. Kita mulai dari XAU USD. Ketika kita melihat XAU USD di time frame daily, ya. Di sini kita lihat ada area, yakni area order block. Dan kita jadikan ini sebagai point of interest, sebagai acuan untuk entry. Dan ketika berada di sini, ya, kemarin kita cari peluang di area ini. Selanjutnya, ketika ini market turun, maka di sini kita lihat ada area, yaitu area fair value gap. Kemudian kita ukur area ini, ya. Ini ada area berada di area OT. Jadi ini kita jadikan sebagai area untuk mencari peluang entry buy ketika dia berada di area ini. Selanjutnya kita perkecil. Kita perkecil di H4. Ya. Kalau di H4 ini kita lihat di sini ini order block, ya. Ini area order block. Dan ini juga ada reaksi di area kisaran ini. Oke. Ya. Kita kemarin ada entry, ya. Ada entry yang pertama, ya. Ketika dia berada di area order block daily, di sini dia membuat manipulasi, ya. Ini ada liquidity grab. Ini turun, mengebreak area ini, ya, kemudian balik lagi ke sini, turun, kemudian naik, ya, naik, dan dia membuat market structure shift di sini. Kemudian di sini ada area fair value gap, ya. Ini ada area fair value gap. Jadi kita kemarin entry di area sini dengan target TP kita adalah area ini, ya, di area mitigation block sini. Ya, ternyata ini sampai ke area mitigation block, ya. Kemudian turun ngambil area ini. Selanjutnya dia di sini membuat market structure shift, kemudian membuat market structure break. Berarti di sini ada kesempatan entry kedua kali, yaitu di area sini. Kita lihat di area ini, ya. Di sini sebenarnya ada area order block. Oke. Ya, di sini ini ada area order block. Oke. Di sini ada area order block. Ya, area fair value gap. Di sini ada area fair value gap. Jadi ketika dia membuat market structure break, maka kemarin saya garis dua area ini. Yang pertama ini juga ada reaksi di sini. Kemudian yang kedua adalah area fair value gap di sini. Kalau kita ukur juga di sini ada area OTE, ya. Ini kita perhatikan di sini juga area OTE. Kalau kita entry menggunakan konfirmasi fair value gap atau OTE, ya. Pas di area OTE kemudian naik ke atas. Selanjutnya kita tadi coba
cari lagi di area sini. Karena kalau kita lihat di sini juga udah di break ya, udah di break. Kita marker struktur break. Selanjutnya kita tunggu cari batasan atasnya. Kita lihat di sini ya, ini ada fair value gap. Jadi kemungkinan batas atasnya adalah ini. Ya, ini kita lihat sebagai target nantinya. Dan kita akan cari buy lagi ketika ada konfirmasi buy. Dan kita akan cari nanti di area sini. Tapi perlu perhatikan ini juga area order block yang kuat ya. Jadi perlu hati-hati untuk mencari sell. Oke. Ya, ini kalau di break dia bisa naik lagi. Kemungkinan dia akan naik lagi seperti ini. Dan perlu diperhatikan kita harus cari konfirmasi untuk cari buy ya. Namun jika dia gagal ya, dia gagal turun lagi, kemungkinan dia ambil area dari fair value gap ini ya. Ini di fair value gap di daily sebagai point of interest tadi. Ya, kita akan cari nanti, kita akan pantau kisaran area ini ya. Kita akan pantau di area sini. Apakah sudah ada konfirmasi untuk mencari buy. Selanjutnya kita lihat USD JPY ya. Ini kemarin saya analisa ya, di daily ini ada order block ya, tapi kita turunkan lagi di time frame H4. Di sini saya lihat ada area fair value gap ya. Dan fair value gap berada di area ini. Oke. Berada di area ini. Ini biasanya ada reaksi di kisaran area tersebut. Ya. Ya. Selanjutnya ini kita kemarin ini ya, ini kemarin analisa, nanti bisa dilihat analisa. Jika area ini di break, saya akan cari ya. Ini market structure shift. Market structure shift. Ya, kemudian kembali lagi di area ini. Bisa perkecil lagi ya. Kembali di area fair value gap. Dan ini di H1 ya. Saya perkecil lagi cari area ya, di M30 juga, di sini juga ada fair value gap. Di atasnya ini ada order block ya. Tapi ini yang diambil fair value gap. Sama di sini juga area fair value gap. Kalau di M5 kita bahkan bisa perkecil lagi. Ya, di sini berarti. Di sini kita bisa entry ya. M15, M5 ya sama di areanya sini. Ini area yang bagus. Ya. Jadi kita entry di area sini dengan target di area fair value gap. Kita naikin lagi. Ya. Ini kemarin analisa kita seperti ini. Ya. Ini kemungkinan akan turun. Turun bisa sampai ini. Ada area fair value gap di sini. Oke. Ini ada fair value gap. Nanti kita bisa cari buy di area ini. Ya, ini kita jadikan sebagai point of interest. Dan kalau kita ukur juga sudah berada di area OTE di sini. Ya, area premium dan diskon. Oke. Ini perlu hati-hati, ini ada fair value gap. Kemudian GPP JPY ya, GPP JPY ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa
Di area ini ya, di area ini adalah area order block ya. Dan di sini kita lihat ada reaksi, bahkan dia sudah mengambil apa namanya liquidity grab ya, liquidity grab di sini CRT ya. CRT hack ya di area sini. Target di sini ya, kita perhatikan di sini dia membuat liquidity grab ya. Kalau kita lihat di daily tadi ini adalah CRT high. Namun kalau kita perkecil ini adalah liquidity grab dan ngebreak area ini ya. Ini kita jadikan sebagai market structure shift. Ya, kita lihat ini kemarin plan kita seperti ini. Dan ternyata ngebreak ya, membuat market structure shift. Namun apa yang terjadi? Dia tidak kembali ke area yang akan kita entry ya, belum kembali. Tapi kalau kita perhatikan, kalau misalnya dia kembali ke sini, ini kemungkinan masih akan valid untuk cari sell. Dan dengan ini kita jadikan sebagai inducement ya. Ini kita jadikan sebagai inducement ya jika ngambil area ini. Oke. Ya, dia berada di area OT. Ini masih valid. Nanti kalau dia kembali di area sini, kita bisa entry sell kisaran di area sini. Namun ini udah jauh ya. Udah jauh dan masih kemungkinan masih bisa kita ambil. Ya. Ini enggak kita ambil. Ya, kita akan tunggu di area sini nanti. Kemudian EUR/USD. EUR/USD kemarin kita ada analisa ya. Kalau di daily sebenarnya kita hapus saja ya biar enak ya. Kalau di daily dia ngambil area sell set liquidity swing low di sini. Ya. Ini juga diambil ada fair value gap. Ini ada fair value gap, namun ini ditembus. Kita lihat di A4-nya. Oke, ternyata di A4 dia ambil reorder blocknya. Oke. Kita perhatikan di sini ya. Namun ini ranknya kecil, rank ini dan ini. Ketika ngambil area ini nggak nyampe. Nah ya berarti ini smart money technical. Ini SMT ya. Kita perkecil. Oke. Kita bisa sebenarnya lihat di area ini. Ini liquidity grab. Ini ada area fair value gap. Ini perhatikan ketika kembali ke area ini, market structure shift-nya mana? Ini. Namun ini belum terlalu bagus market structure shift-nya. Ini yang kedua, ini ngebreak. Ya, market structure break. Kita berlihat ketika dia membuat market structure break, dia kembali lagi di area ini, fair value gap kemudian naik. Dan ambil lagi area fair value gap bawahnya. Ini 2 kali area ini. Namun ini perlu hati-hati ya. Ini kemungkinan dia akan turun ya. Kita tunggu ini. Kita akan tunggu jika dia ngebreak area ini. Ya, kita bisa cari entry di kisaran area ini. Ya, di dalam area sini. Ini kita lihat polanya seperti apa. Kemudian GBP USD.
PPP USD kita lihat di daily. Oke, di daily dia ambil area ini, area sell side liquidity, tapi ini di break ya. Kalau berdasarkan ini sebenarnya udah membuat market structure kalau di daily. Dan paling bagus kita bisa cari di area sini ya. Ini ada fair value gap. Tapi ini TF4. Sementara market masih di area sini ya. Berarti kita akan bisa tunggu area sini atau nanti kita lihat di sini dia membentuk pola seperti apa. Untuk buy ya, untuk buy harus hati-hati karena ini ada order block ya. Bisa jadi dia akan turun ya, ambil area fair value gap di sini. Ya, bisa jadi turun, kita akan sell nanti ya. Kalau dia ngebreak, membuat market structure break di sini, kita bisa tunggu dia area sini. Oke. Kemudian USD CAD. USD CAD kita kemarin sudah menganalisa ya. Menganalisa di daily. Di daily dia 4. Oke. Dia 4 di sini dia ngambil beset liquidity, kemudian turun, ngambil area fair value gap, baru turun sini sampai ambil area sell set liquidity, baru dia naik. Nah, kemudian kita perkecil. Oke, kemarin kita harusnya entry di sini karena ini sudah membuat market structure ya. Dan kemungkinan dia bisa jadi kita akan entry di area ini karena ini belum terambil ya. Ini masih bisa kita ambil lagi nanti. Tapi perlu hati-hati kalau dia displacementnya kencang ke atas seperti ini ya. Dan ini sebagai inducement ya, jika kita entry di area sini. Kemudian USD CAF. Oke, sama kita kemarin juga ada plan ambil area ini namun nggak diambil ya. Ketika ngambil area beset liquidity, dan ini adalah patokannya. Yang pertama ini order block. Order block di sini ngambil area sell set beset liquidity kemudian turun. Ini adalah halangan order block. Namun ketika order block ini di break ya, ini membuat market structure di sini. Kemudian ngebreak area ini, berarti kemungkinan akan ada penurunan. Di kemarin kita tunggu di area sini ya, ini plan kita sebelumnya. Namun dia tidak sampai di area ini. Ternyata dia langsung turun. Bisa jadi dia akan sampai area ini. Oke. Oke, ini kemungkinan masih akan turun ya. Ini ada area fair value gap. Dan ini adalah order. Ya, mungkin demikian analisa beberapa pair. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.